Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Chandra Kirana dan Ahmad Yusuf akan menjelaskan terkait tugas bagaimana cara merekam data ke dalam tabel secara otomatis menggunakan software Microsoft Access dan InTouch. Di sini kami akan membuat desain view dengan kolom dan tipe data seperti gambar ini. Mungkin kita langsung saja buka software Microsoft Access-nya. Kita buat lembar kerja baru, klik create, kemudian pada tabel ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita buat tabel desain baru. Nah, untuk tampilan desain view-nya ini kita samakan dengan gambar ini. Kita ketikkan nomor 042. Nah, 042 ini merupakan NIM perwakilan dari kami agar membedakan dengan kelompok yang lain. Untuk data tipenya ini pilih number. Selanjutnya kita ketikkan waktu dengan tipe datanya teks dan suhu dengan tipe datanya number. Sebelum file ini di save, kita klik primary key. Nah, primary key ini merupakan suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Selanjutnya kita save dengan klik kanan. Di sini bebas untuk penamaannya, kita beri nama suhu. Klik OK. Selanjutnya kita save as untuk file tabel ini. Klik yes. Kita beri nama tugas SCADA. Kita save. Selanjutnya pada search kita cari ODBC 32 bit. Nah, pada bagian ini kita klik add, kemudian kita pilih Microsoft Access driver dengan tipe MDB dan ACCDB. Finish. Kemudian pada data source name ini kita beri nama suhu 1. Kemudian kita select, kita letakkan di dokumen tempat file tadi di save. Tugas SCADA. Klik OK. Yes. Selanjutnya penjelasan terkait software InTouch dan cara mengoperasikannya akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf. Di sini saya Ahmad Yusuf, saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya, Riki Chandra Kirana. Di sini saya juga sudah mendapatkan estafet file dari dia, yaitu berupa Microsoft Access-nya, database-nya, dengan yang sama persis ya. Ini dari dia. Lalu dengan nama yang sama persis juga. Di sini juga saya sudah membuatkan sebuah DSN username dengan nama yang juga sama persis. Dan bisa dilihat di sebelah kanan ini, di notepad, terdapat list name dari nama-nama yang digunakan pada Microsoft Access-nya maupun di DSN-nya. Selanjutnya mari kita menuju ke aplikasi InTouch-nya. Di sini saya sudah membuat HMI yang sesuai dengan dokumen yang dikirim oleh Bapak Asmi, sama persis. Lalu di sini ada slider, connect, tombol button untuk connect, terus disconnect, connection ID, result code, dan error message. Nah, setelah membuat HMI ini, membuat nickname dari beberapa variabel atau beberapa nickname yang saya mau, dari connection ID hingga waktu ini. Untuk connection ID-nya sendiri digunakan untuk ID pada aplikasi InTouch-nya.
Sedangkan DSN ini sudah berada pada sistem. Jadi kita tidak perlu menambahkan tag name DSN karena sudah berada pada sistem. Untuk tag name error message ini menggunakan memori tipenya message karena nanti digunakan untuk menampilkan sebuah pesan ketika terjadi error pada pembacaan atau koneksi dari aplikasi InTouch ke database yang telah disiapkan. Nah, yang kedua yaitu result code. Result code ini digunakan untuk hasil pengkodean yang akan dilakukan nanti oleh InTouch. Lalu terdapat 3 parameter atau sebenarnya ini 3 variabel kolom ya yang sudah dibuat tadi ini. Jadi untuk membedakannya dikasih tanda W di depannya. Lalu karena di sini ada nomor 42, mari kita ubah ini ke nomor 42 dengan cara klik OK, menambahkan nomor ke nomor 042 seperti pada tabel nomor 42, lalu kita save. Setelah itu di sini akan berubah menjadi nomor W nomor 042. Di sini untuk suhu, lalu di sini untuk waktu. Menyesuaikan pada ini ya, yang tadi sudah dibuatkan. Ini nomor ini menggunakan tipe number, waktu menggunakan tipe text, dan suhu juga menggunakan tipe number. Sehingga di sininya mengikuti. Di sininya integer, dan message untuk tipe data teks atau string. Lalu setelah membuat tag name, kita klik OK, close. Selanjutnya yaitu membuat sebuah bin list dengan cara menekan SQL access, bin list, open. Karena saya sudah membuat di sini, maka akan terlihat nama yang sudah saya buat tadi, nama bin listnya. Kita coba modify saja. Di sini saya menggunakan nama bin listnya suhu 3. Untuk W nomornya karena tadi sudah diganti, maka kita modify saja W nomornya. Atau kita delete item, kita tambahin saja di sini W nomor 042 sesuai nama tag name, dan di sini sesuai nama kolom yaitu nomor 042. Kita add item, sudah ter-add, kita move ke atas, lalu kita save. Dan yang harus diingat yaitu nama bin listnya. Kita copy dulu nama bin listnya ke notepad. Nama bin listnya suhu 3. Dan kita save. Bin list name already exists. Maka kita OK saja karena sudah ada nama bin listnya. Ini. Lalu setelah itu biasanya setelah men-setting bin list, kita mulai untuk coding dari setiap elemen yang berada pada HMI-nya. Yang pertama yaitu tombol connect-nya. Kita klik 2 kali, klik action. Action-nya ini kita menggunakan result code SQL connect, di mana result code ini variabel atau tag name yang kita buat tadi. Nah, di sini di kolom script push button, result code script ini bertujuan untuk mengkoneksikan connection ID, atau ini adalah ID dari ini ya, aplikasinya yang dibuat, terus dengan DSN suhu 1. Suhu 1 adalah nama DSN-nya ya. Mengkoneksikan HMI ini dengan suhu 1 atau database yang sudah kita buat. Begitu. Kita klik OK. Klik OK, kita lihat yang disconnect. Nah, disconnect ini connection ID-nya menjadi 0. Lalu result kodenya atau hasil codingnya menjadi 0 juga.
result kode SQL disconnect akan mendiskonekkan HMI ini dengan berbagai koneksinya. Lalu ini mendiskonekkan HMI-nya, gitu. Kita klik OK, OK lagi. Untuk slidernya menggunakan tag name wsuhu. Lalu di sini untuk teksnya menggunakan analog dengan tag name-nya connection ID-nya. Untuk result kodenya ini sama analog juga value display-nya. Lalu untuk error message-nya ke string karena dia kata-kata. Lalu setelah membuat script dari masing-masing komponen, kita membuat script di data change. Script di data change ini agak rumit. Jadi untuk baris pertama result kodenya SQL select, di mana ini digunakan untuk memilih connection ID. Ini connection ID-nya, HMI-nya untuk terhubung dengan tabel. Kan tadi sudah terhubung ke DSN. Nah, lalu di sini dikoneksikan lagi ke suhu, atau suhu itu adalah nama tabel. Nama tabel ini. Lalu di sini suhu 3 adalah bin list-nya, jadi mengkoneksikan HMI, lalu tabel yang sudah dibuat, nama tabelnya, dengan bin list-nya. Lalu untuk baris yang kedua, yaitu untuk memasukkan nilai dari HMI-nya menuju ke tabel suhu dengan aturan atau bin list seperti suhu 3, begitu. Lalu ini nomor 042 ini untuk menambahkan nomor ya. Jadi di sini nanti kan ada 1, terus nanti 2, 3, 4 dan seterusnya bertambah sedemikian rupa. Lalu untuk W waktunya menggunakan time string untuk menunjukkan waktu yang ada di sini, mengambil waktu di sini. Lalu untuk error message-nya menggunakan SQL error message dari result code. Nah, setelah itu kita OK. Setelah melakukan coding pada data change, langkah selanjutnya yaitu tinggal running atau menjalankan aplikasinya dengan mengklik runtime, tapi usahakan si Microsoft Access-nya ditutup terlebih dahulu. Kita tutup juga ODBC-nya karena kita tidak butuh lagi untuk pengaturannya. Lalu kita runtime. Di sini terlihat bahwa ketika di runtime, error message-nya invalid connection, yaitu menandakan bahwa si HMI-nya tidak terhubung sama sekali dengan aplikasi di luar HMI, database maupun apapun, sehingga koneksinya invalid atau tidak valid dengan connection ID-nya 0 dan result kodenya ini. Untuk mengkoneksikan ke database, maka kita perlu menekan tombol connect. Lalu di sini akan connection ID-nya akan bertambah counternya. Lalu result kodenya akan menjadi 0 dan error message-nya menjadi no error occurred atau tidak terjadi error. Sehingga data mulai terekam. Ketika kita naikkan, maka di sini akan terrecord nanti. Kita lihat saja. Ketika didiskonekkan, maka menjadi invalid connection lagi, sehingga data yang ketika didisconnect tidak akan terekam, begitu. Jadi ketika tidak terjadi koneksi atau invalid connection, data tidak akan terekam ke Microsoft Access-nya. Untuk membuktikannya, mari kita tutup terlebih dahulu InTouch Windows Viewer ini, lalu menuju ke
file yang sudah kita buat tadi. Di sini terlihat bahwa awal mula dari pengambilan data yaitu pada 23.0007.00. Nah, dengan resultnya 0, lalu di sini ada 25, 38. Kenapa kok nomornya dimulai dari 38 tidak dari 1? Karena perhitungan nomor terjadi ketika aplikasi baru dimulai. Jadi nomor ini akan terus bertambah setiap detiknya hingga ke detik 38, yaitu tepat pada 23 malam, jam 23 malam 77 menit dan 0 detik. Itu saya mulai konekkan lalu merekam datanya. Apakah di tabel ini masih bisa dikonekkan lagi? Sebenarnya masih bisa kalau kita mau konekkan. Tinggal kita ulangi lagi prosesnya untuk runtime lalu connect. Jadi nanti si aplikasinya akan meneruskan datanya dari sini ke sini. Begitu dan seterusnya. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.